Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas beberapa hal terkait quizzes kita menggunakan mode mobile ya. Saya saya memilih tampilan dari iPhone XR. Kita lihat di sini linknya quizzes.com/join. Oke. Tampilannya ini setelah kita berhasil login. Saya jelaskan dari atas, fitur ini adalah tombol menu pengaturan dan menu tampilan username dan email kita. Oke, selanjutnya ada kolom untuk memasukkan kode game. Ini kemudian tombol bergabung ke game. Ini ada nama depan dan nama belakang. Ada edit profil dan ada lihat aktivitas. Ada aktivitas terbaru. Jadi biasanya kalau kita masuk dalam kelas atau kita telah mengerjakan beberapa tugas atau kuis, nanti akan tampil di sini. Oke. Nah, kemudian ini adalah rekomendasi kuis-kuis dari berbagai macam mata pelajaran. Kita bahas dulu di awal ini. Jadi setelah masuk di sini kita pilih ini, terus pengaturan. Oke, saya kecilkan dulu ya. Jadi ketika kita scroll seperti ini, kalau misalnya menunya tidak muncul di bawah, bagian bawah, kita perlu klik saja satu kali ke sini. Nah, langsung nanti muncul menunya di bawah ya. Coba kita pilih pengaturan. Nah, kita pilih pengaturan, kita perbesar. Oke, di sini ada menu avatar. Jadi ketika kita klik kita bisa memilih apa saja avatar yang bisa kita pilih. Saya pilih ini, kemudian pilih avatar ini. Oke, selanjutnya untuk nama pengguna ini kalian bisa ganti, usahakan namanya pendek dan mudah diingat. Dan ingat, ini tidak bisa menggunakan spasi ya, jadi cukup menuliskannya tanpa menggunakan spasi. Usahakan di belakangnya ada angka. Klik simpan. Oke, berhasil. Terkadang kalau misalnya kita tidak bisa menyimpan, berarti username yang kita gunakan telah terpakai dan kita dianjurkan untuk menggunakan username baru yang lain. Jadi silakan diutak-atik, ditambahkan angka berapapun atau karakter apa, sehingga nanti username-nya bisa terpilih dan disimpan. Kita batal karena tadi kita sudah pilih ini ya. Selanjutnya kita bahas nama, kolom nama. Oke, nama di sini ada dua, nama depan dan nama belakang. Jadi ini nama depan dan ini nama belakang. Perlu kita ketahui untuk nama belakang, ketika umur dari pengguna ini di bawah kurang lebih 15 tahun ya kalau tidak salah, itu nama belakangnya itu cuma diisi oleh satu huruf ya, satu karakter. Tapi yang saya gunakan saat ini itu saya isi untuk usia 17 tahun. Jadi nama belakangnya itu bisa kita menggunakan lebih dari satu karakter. Oke, simpan. Kemudian kelas ya, ini kita bisa pilih kelas berapa ya, kelas 1 SD, TK, 2, 3, 4 dan seterusnya. 12 itu untuk kelas SMA ya. Kita pilih aja kelas 8 SMP, kelas 8. Oke, simpan. Kemudian ya, ada bahasa ya, ini penting juga supaya nanti menu-menu atau pilihan yang ada di game ini itu berbahasa Indonesia. Coba kita pilih English, kita simpan. Nah,
Kita bisa lihat, semuanya berbahasa Inggris, jadi kita perlu mengganti ini. Jadi kalau kita mau mengganti bahasa game atau bahasa quizzes aplikasi ini, kita bisa pilih di pengaturan dan language, English, ganti ke bahasa Indonesia dan save atau simpan. Nanti akan di refresh. Setelah itu kita ada pengaturan game ya. Musik latar ini maksudnya ada backsound dari quiz yang kita mainkan saatnya. Jadi kalau kita tidak suka dengan backsound, kita bisa matikan di sini. Kemudian efek suara ini ketika kita memilih jawaban yang benar, kan ada efek dari suara benar, ada suara salah. Jadi kita juga bisa menghidupkan ini, mematikan. Kalau mau menghidupkan itu tandanya warna hijau. Perlihatkan meme ini juga. Meme ini maksudnya sebuah gambar motivasi ketika kita menjawab benar ataupun salah dalam menjawab kuisis. Bacalah dengan keras. Nah, ini fitur dari kuisis yang dimana nanti komputer atau AI itu bisa membacakan soal kepada kita. Jadi bisa membacakan. Kalau saya pilih nonaktif saja. Kemudian tema game ini kita pilih klasik aja. Klasik. Coba kita kecilkan. Nah, di sini ada perbarui kata sandi. Jadi kalau misalnya kita mau ganti kata sandi, kita bisa memasukkan di sini kata sandi saat ini, dan kita bisa masukkan kata sandi baru 2 kali. Kata sandi lama 1 kali yang mau diganti, kemudian kata sandi baru yang akan diganti 2 kali. Dan ini hapus akun, untuk menghapus akun. Oke. Kemudian kita kembali, kita pilih ini. Nah, kalau menu di bawah ini nggak muncul, jadi kita tinggal pilih ini. Nah, langsung muncul ya. Untuk selanjutnya ada lihat aktivitas. Nah, ini aktivitas bisa kita cek apa saja quiz atau game yang sedang berjalan, yang telah selesai, ataupun yang kita bisa buat ya. Jadi terkadang kalau kita masuk dalam kelas, nanti ada pemberitahuan di sini ya. Oke, itu penjelasannya. Selanjutnya bagaimana caranya kita ingin bergabung dalam kelas. Di sini di URL ini kita tinggal tambahkan /class dan tekan enter. Oke, kita akan diarahkan ke menu kelas. Oke, seperti ini. Oke, teman-teman tinggal pilih bergabunglah dengan kelas, masukkan kode yang di-share sama gurunya ya. Masukkan kode, contoh saya masukkan kode kelas. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita ada pemberitahuan, kita dapat ada pemberitahuan. Anda bergabung dengan kelas, nama kelasnya, kemudian guru Anda akan melihat detail di bawah ini. Jadi kita diminta memeriksa kembali nama. Jadi kita bisa edit dengan mengklik ini. Kita bisa edit nama depan dan nama belakang. Kemudian kita bisa memasukkan alamat email orang tua atau wali. Maksudnya di sini informasi dari atau laporan dari quiz yang telah kita laksanakan itu bisa dikirimkan ke email orang tua kita, supaya orang tua kita bisa tahu pencapaian dari kerja keras kita menjawab latihan soal ataupun kuis. Oke, ini opsionalnya bisa dimasukkan dan tidak tergantung pengaturan dari kelas ini. Kita pilih masukkan. Opsional itu maksudnya bisa dimasukkan dan bisa tidak. Jadi kalau bapak dan ibu mau melihat
atau dikirimkan perkembangan dari orang dari siswa atau santri, bisa dimasukkan emailnya di sini. Dan nanti diklik gabung kelas. Oke. Jadi Anda telah masuk. Mr. Imam Mujahidin belum menetapkan game apapun, tetapi Anda selalu dapat memeriksa pemberian. Jadi belum ada game saat ini. Sebentar kita coba melihat game ketika kita ditugaskan. Klik OK. Tandanya kalau kita sudah masuk seperti ini. Nama kelas dan ini nama gurunya. Oke. Jadi tugas dari kelas-kelas ini jika ada akan terlihat di halaman beranda. Jadi kita kembali ke beranda. Nah, nanti otomatis kembali linknya akan kembali ke quizzes.com join. Nah, ketika ada tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, nanti akan muncul di sini. Jadi ada dua opsi ketika mau masuk dalam game. Yang pertama, masukkan kode game di sini, atau menunggu di sini, atau lihat aktivitas di sini. Oke, kita cek ya. Saya akan mengirimkan sebuah tugas untuk Fulan. Kita coba cara pertama dulu. Kita pilih masukkan kode di kode game ya. Kita pilih bergabung ke game. Kita perbesar. Gunakan aplikasi untuk tetap gunakan browser. Oke. Kemudian untuk tampilan ini coba perkecil. Nah, di sini ada masukan nama. Jadi kita disuruh cek kembali nama yang kita akan gunakan saat menjawab kuis. Ini nama depan, terus ini nama belakangnya. Ini sudah default. Oke, nanti bisa diganti juga. Bisa diganti, misalnya Fulan. Oke. Ini pengaturan yang kayak tadi, musik kalau mau pakai musik, meme kalau mau gambar motivasi, kemudian efek suara ketika menjawab benar ataupun salah. Ini ada kode game di atas sini, kemudian di sini ada X. Kita mulai. Oke, ini adalah daftar siswa lain yang telah mengerjakan tugas yang telah diberikan. Kita pilih ya, totalnya sini ada 15 orang. Mulai game. Ada tombol setting. Kita bisa lihat berapa soal yang harus kita kerjakan. Kemudian ini dia gambar ilustrasi kita berada di posisi mana. Kemudian ada pergantian tema, kemudian ada pergantian bahasa. Oke. Jadi kalau misalnya kita selesai menjawab, kita bisa simpan selesai menjawab, ataupun kita mau menyimpan sementara, kita bisa pilih simpan dan keluar di sini. Kalau kita ingin melanjutkan, silakan dilanjutkan. Oke, coba kita tes. Pilih simpan dan keluar. Nah, sini ada informasi di aktivitas terbaru yang telah kita kerjakan baru saja. Kita lihat aktivitas. Nah, jadi ini tugas yang telah kita kerjakan, tapi masih proses. Karena kita tadi menjelaskan, coba kita klik lagi. Kita melanjutkan pertanyaan yang belum dijawab. Kalau mulai dari awal, kita mulai dari pertanyaan awal. Oke, kita lanjut. Oke.
Oke, selanjutnya kita akan coba masuk kuis dari fitur aktivitas terbaru. Contoh misalnya guru nanti akan memberikan kuis di kelas kita. Ketika guru telah memberikan kuis atau mengirimkan kuis, nanti ada sebuah info seperti ini. Jadi guru Anda telah menugaskan Anda untuk mengerjakan nama tugasnya ini, batas waktu kapan, jam sekian, kemudian tanggal berapa, lakukan nanti atau sekarang. Coba kita lihat lakukan nanti. Nah, kalau tugas yang sedang berlangsung atau ditugaskan secara live, itu tandanya di sini ada lonceng merah ya. Oke, kita juga bisa cek dilihat aktivitas. Nah, seperti ini ada di sini ya. Kita bisa klik. Jadi sebenarnya bisa kita klik tadi mainkan sekarang, tapi saya akan menjelaskan yang tadi. Oke, kita periksa namanya kembali, nama yang akan kita gunakan, kemudian pilih, jika sudah benar pilih mulai. Oke, pilih mulai game. Seperti itu. Oke, kita pilih pengaturan dan simpan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.